Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan pada proses dan kebebasan dalam upaya mengkonstruksikan pengalaman. Dalam proses pembelajaran sendiri, siswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya, sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivistik sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurikulum dijelaskan dari keseluruhan ke bagian dengan menekankan pada yang besar. Kedua, sangat menghargai atau menilai peserta didik yang terdorong untuk bertanya. Ketiga, aktivitas kurikulum sangat tergantung pada sumber-sumber data utama dan bahan-bahan manipulatif. Keempat, peserta didik dipandang sebagai pemikir atau thinkers. Kelima, pendidik secara umum bertindak dalam cara-cara interaktif, mediasi lingkungan untuk peserta didik. Yang keenam, pembelajar meminta sudut pandang peserta didik atau student point of view untuk memahami konsepsi-konsepsi peserta didik saat ini untuk digunakan dalam pembelajaran berikutnya. Yang ketujuh yaitu asesmen terhadap belajar peserta didik, menyatu dengan pengajaran dan terjadi melalui pengamatan pendidik pada peserta didik dan melalui pertunjukan dan portofolio peserta didik. Yang kedelapan yaitu peserta didik bekerja sama dalam kelompok. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil pemahaman bahwa pembelajaran konstruktivistik memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengkonstruksi pengetahuan mereka dengan kebebasan dalam pengembangan dan berpikir. Pendidik konstruktivistik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Pendidik konstruktivistik meminta pertanyaan dan ide peserta didik. 2. Pendidik konstruktivistik menerima dan mendorong ide-ide yang ditemukan oleh peserta didik. 3. Pendidik konstruktivistik mendorong kepemimpinan, kerjasama, pencarian informasi, dan presentasi ide-ide pembelajar. 4. Pendidik konstruktivistik memodifikasi strategi pembelajaran mereka berdasarkan pikiran, pengalaman, dan minat pembelajaran. 5. Pembelajaran konstruktivistik menggunakan bahan-bahan tercetak yang sama seperti dari ahli untuk memperoleh informasi lebih. 6. Pendidik konstruktivistik mendorong diskusi dengan cara meminta ide-ide baru dari pertanyaan dan jawaban pembelajar. 7. Pendidik konstruktivistik mendorong atau meminta prediksi pembelajar atas penyebab dan pengaruh dalam hubungannya dengan kasus dan peristiwa tertentu. Beberapa implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran PAI antara lain: yang pertama, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan kepada konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Yang ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan peserta didik dipandang sebagai pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Dan yang terakhir, pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. Tingkah laku bagi seorang guru PAI merupakan teladan bagi siswa-siswinya. Apa yang akan dilakukan guru PAI akan selalu diperhatikan oleh siswanya. Apabila seorang guru mampu memberikan contoh baik dalam bertindak dan mampu mengajak siswanya dalam hal kebaikan, maka guru tersebut dapat dikatakan berhasil.